Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih nama Tuhan. Kita akan mendengarkan khotbah untuk awal tahun 2022, yaitu khotbah 1 Januari tahun yang baru, tahun 2022. Sebelumnya, mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, firman Tuhan bagi kita pada hari yang berbahagia ini, awal di mana kita memasuki tahun yang baru. Saya ambil dari kitab Perjanjian Lama, yaitu dari Yosua pada pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-9. Namun saya akan membaca ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Saya berharap Bapak Ibu Saudara yang terkasih nama Tuhan boleh membaca keseluruhan dari pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Demikianlah firman Tuhan. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan mendasari kehidupan kita sepanjang tahun 2022 dengan sebuah tema mengalami penyertaan dan pertolongan Tuhan sepanjang tahun. Saudaraku, saya sampai saat ini masih senang membaca yang berkaitan dengan latar belakang pendidikan saya waktu sekolah menengah kejuruan dulu. Bahwa dulu saya sekolah SMK dan saya memiliki jurusan bangunan gedung. Maka saya sampai hari ini saya masih hobi membaca yang berhubungan dengan pembangunan. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, suatu ketika saya pernah membaca bencana bangunan yang dahsyat, bahwa salah satunya adalah yang terjadi di Shanghai, di Cina. Nah, itu adalah suatu pembangunan apartemen, yaitu yang bernama Lotus Garden. Nah, atau juga sering disebut dengan The Lotus Riverside. Nah, ada beberapa bangunan di sana, barangkali ada sampai 13 bangunan yang tinggi untuk apartemen. Salah satu di antaranya mengalami kerusakan yang luar biasa, bahkan belum selesai dibangun. Dalam pengertian runtuh. Lalu para peneliti mengadakan penelitian, mengapa sampai hal itu terjadi. Ternyata ditemukanlah bahwa ketika sudah dibangun sampai ke atas, tahap-tahap selanjutnya adalah membangun area parkir bawah tanah. Jadi diadakanlah penggalian, dan penggalian itu ada banyak sampah, dibuanglah keluar dari gedung, tapi dekat dengan konstruksi pondasi. Lalu kemudian karena beratnya sampah-sampah ini dengan tumpukan yang begitu banyak,
mengakibatkan tanah di sekitar pondasi itu turun. Karena turun masuklah air, dan air melelehkan pondasi dari bangunan. Lalu kemudian apa yang terjadi? Meleleh pondasi bangunan itu dan akhirnya rubuhlah secara keseluruhan bangunan itu. Saudara terkasih nama Tuhan, bahwa di dalam seluruh pembangunan itu sangat dipengaruhi dengan bagaimana konstruksi awal, yaitu pondasi. Tidak ada gunanya hebat di atas, tetapi di awal atau di pondasinya, pondamennya itu tidak bagus. Karena pada akhirnya semua apa yang ada di atas akan runtuh ketika pondasi lemah atau tidak baik. Saudaraku, hari ini kita mengawali sebuah perjalanan kehidupan di tahun 2022. Kita harus membuat suatu pondasi kehidupan beriman yang kuat, agar kita tidak runtuh seperti bangunan itu di tengah jalan. Agar kita tidak menjadi jatuh dan tidak bangkit lagi di tengah perjalanan kehidupan. Kita butuh suatu kehidupan yang didasari iman yang kuat. Supaya dengan demikian kita menjalani kehidupan ke depan semakin kuat. Karena selalu dikatakan bahwa tentang tahun-tahun kehidupan kita sebagai manusia, setiap kita menjalaninya, ada banyak rahasia di depannya yang kita tidak tahu. Namun yang kita tahu pasti adalah bahwa Tuhan sanggup memberi pertolongan, bahwa Tuhan sanggup memberi perlindungan, bahwa Tuhan sanggup memberikan kita kemenangan. Oleh karena itu, di awal tahun, kita harus memulai dengan sungguh kepada Tuhan, dengan mengandalkan pertolongannya, dengan menjalani kehidupan di dalamnya Tuhan menyertai kita, sehingga makna Natal yang beberapa hari lalu kita peringati tidak menjadi sia-sia, tetapi benar-benar Sang Immanuel itu menyertai kita setiap hari, setiap saat, setiap detik, setiap napas hidup kita. Dan di dalam penyertaan yang demikian kita terus mengandalkan Tuhan. Dan saya percaya penyertaan yang demikian itu akan membuat kita hidup berkemenangan. Dan kita akan selalu merasakan pertolongannya sepanjang tahun yang kita jalan. Apa yang boleh kita temukan dari kitab Yosua pada pasal 1 secara umum. Dan secara khusus ayat 1 sampai dengan ayat yang 9. Itu berbicara tentang bahwa Musa yang telah memimpin bangsa itu dari Mesir ternyata tidak sampai kepada tanah perjanjian. Dia hanya dapat memandang dari jauh, tapi tidak sampai kepada tanah perjanjian. Karena banyak kesalahan dan kekurangan, tetapi Tuhan masih memberikan belas kasihan kepada umatnya. Tuhan mengangkat dan memilih seorang Yosua untuk meneruskan perjuangan iman itu, untuk meneruskan perjalanan umat Tuhan sampai kepada tanah yang dijanjikan kepada nenek moyang mereka. Saudaraku yang terkasih nama Tuhan, Yosua masih di dalam seperti bayang-bayang dari kepemimpinan Musa. Tentu dia tahu ketika dia baru menerima tugas dan tanggung jawab itu, maka itu baginya suatu tanggung jawab yang berat, sulit untuk dijalankan. Ada satu bayangan ke depan, akan ada kesulitan yang akan dihadapi. Bahkan ketika Musa yang sangat luar biasa sekalipun, dia banyak mengalami kesukaran ketika dia memimpin umat Tuhan. Apalagi Yosua yang adalah seorang yang tadinya membantu Musa dalam kepemimpinannya. Secara manusia, pemikiran seperti itu logis. Dan saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, Tuhan berbicara kepada Yosua di awal-awal masa ketika dia menerima kepemimpinan itu untuk menguatkan hatinya, membawa bangsa itu berjalan sampai kepada tanah perjanjian. Sama seperti kita hari ini, ketika kita mau mengawali tahun yang baru,
mungkin ada sedikit kerisauan, kegentaran, atau ada yang juga merasakan seperti sulit untuk keadaan ke depan, atau bayangan-bayangan yang seperti itu ada dalam hati dan pikirannya. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, mungkin ada juga orang berkata galau untuk menghadapi masa depan, apalagi dengan kondisi yang ada, yaitu kondisi pandemi global. Bisa saja banyak orang berkata, sudah nyaman, tenang. Ya, itu mungkin bagi kita yang punya pekerjaan, yang punya ekonomi yang mapan, tidak ada masalah. Tapi bagi orang yang sedang mencari pekerjaan hari-hari ini, sedikit ada rasa cemas, ada rasa khawatir untuk kehidupan ke depan. Apalagi orang yang diberhentikan dari pekerjaan. Saudara-saudara terkasih nama Tuhan, di tengah-tengah masa seperti ini, firman Tuhan berbicara kepada kita agar kita menguatkan hati kita, sama seperti Yosua diminta menguatkan hatinya. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, dikatakan Tuhan kepada Yosua, untuk dia mengawali sebuah masa kepemimpinan yang baru. Hari ini firman Tuhan yang sama datang kepada kita. Kuatkanlah hatimu, teguhkanlah hatimu, untuk kita mengawali satu masa kehidupan yang baru di tahun yang baru, dan untuk kita menjalaninya dengan pertolongan Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, maka ketika firman Tuhan datang kepada Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, bahwa Tuhan tahu bahwa manusia itu paling gampang untuk risau, bahwa manusia itu paling gampang untuk merasakan ketakutan dan kekhawatiran, bahwa bahkan banyak manusia yang begitu mudah untuk menyerah. Dan Tuhan mengatakan kepada Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sama seperti aku menyertai hambaku Musa, aku akan menyertai engkau. Saudara-saudaraku yang terkasih nama Tuhan, khotbah akhir tahun bagi kita, Ebenezer, yang sudah saya sampaikan beberapa waktu lalu. Dan bagi saudara-saudara yang belum mendengarkannya, masih bisa melihatnya di channel ini juga. Saudara, dengan iman yang sama kita harus berkata bahwa tahun 2022 juga Tuhan menyertai kita, bahwa Tuhan menolong kita, dan kita akan merasakan kasih sayangnya setiap saat dalam kehidupan kita. Nah, oleh karena itu, bagi setiap orang yang merasakan kegentaran, bahkan juga yang membayangkan hal yang sulit dan lain sebagainya di tahun yang akan datang, bahkan di tahun-tahun yang kita hadapi, maka firman Tuhan katakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, kata-kata ini adalah kata-kata yang berulang disampaikan kepada Yosua, seperti mengajari anak-anak, disampaikan berulang-ulang agar dia ingat, membekas di kepalanya, dan tersimpan di hatinya yang paling dalam. Itu sebabnya kalau kita membaca ayat 6, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan. Ayat 7, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Lalu kemudian Bapak Ibu Saudara terkasih nama Tuhan, dikatakan lagi kepada Yosua ayat 9, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Mengawali perjalanan kehidupan yang baru, maka yang pertama yang kita harus persiapkan, ready, siapkan, yang pertama adalah kuatkan hati dan teguhkan hati kita. Karena apapun jenis pekerjaan
Apapun jenis aktivitas, jika seorang tidak memiliki hati yang teguh, maka itu semua bakal gagal dan tidak akan berhasil. Nah, demikian pula dengan perjalanan kehidupan beriman. Kalau kita tidak menguatkan hati kita, kalau kita tidak meneguhkannya, kalau kita tidak memiliki satu komitmen yang dalam tentang hal itu tentang hidup bagi Tuhan, tentang hidup mengandalkan Dia, tentang hidup bagaimana disertai Tuhan, maka bayangan kegagalan sudah ada di depan mata. Tetapi jika kita memiliki suatu komitmen yang mau kita laksanakan dalam kehidupan, itu komitmen hidup bersama dengan Tuhan, hidup dipimpin oleh Tuhan, hidup mau menuruti kebenaran firman Tuhan, maka suatu gambaran masa depan yang indah. Karena pertolongan Tuhan ada di sana, kemurahan Tuhan pun akan ada di sana. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih nama Tuhan, hari ini ketika kita membaca kuatkan dan teguhkanlah hatimu, maka itu berbicara tentang saya harus memiliki komitmen yang kuat di dalam Tuhan untuk bersama Dia menjalani tahun yang baru ini. Saudara terkasih nama Tuhan, kemudian firman Tuhan juga mengatakan kepada kita pada bagian ini, tatkala Dia telah dikatakan untuk menguatkan dan juga meneguhkan hatinya, maka dikatakan bertindaklah dengan hati-hati sesuai dengan firman Allah. Bertindak dengan hati-hati sesuai dengan firman Tuhan atau hukum-hukum. Saudara, ini berbicara tentang bahwa kita memiliki satu komitmen dan mau melakukannya. Kalau kita memiliki satu komitmen untuk hidup bagi Allah, maka kita pun harus melakukan firman Allah. Itu yang dikatakan firman Tuhan kepada kita melalui ayat ini. Bertindak secara hati-hati sesuai dengan firman Tuhan. Jadikan firman Tuhan sebagai standar hidup kita. Saya pernah membaca sebuah buku dari para pengkhotbah ternama, yaitu Meet the Puritan. Jadi di sana dikatakan seorang tokoh yang luar biasa mengatakan sebuah komitmen di dalam awal kalimat catatan khotbahnya. Ikatkanlah aku dengan Engkau ya Tuhan, dan ikatkanlah aku dengan orang-orang yang mau bersama dengan Engkau. Tapi pisahkanlah aku dari siapa yang akan memisahkan aku daripadamu. Lalu tokoh lain, kalau tokoh yang pertama tadi itu Charles Spurgeon yang mengatakannya. Lalu tokoh lain, kalau tidak salah Edward Dering pernah berkata bahwa Alkitab, firman Tuhan adalah standar bagi dia. Dikatakan begini, bahwa aku tidak akan mengasihi apa yang tidak dikasihi oleh Alkitab, tidak membenci apa yang tidak dibenci oleh Alkitab, tapi harus mengasihi dengan apa yang dikasihi oleh Alkitab, membenci apa yang dibenci oleh Alkitab. Para tokoh-tokoh pengkhotbah Puritan pada masa lampau, mereka memiliki komitmen yang hebat untuk menjalani kehidupan sesuai dengan firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, ketika tugas kepemimpinan diserahkan kepada Yosua, Tuhan meminta hal itu kepadanya, bahwa dia harus berkomitmen untuk melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya. Dikatakan agar dia beruntung dan berhasil kemanapun dia pergi. Nah, oleh karena itu, saudara-saudara terkasih nama Tuhan, kita pun sebagai umat Tuhan, kita harus memiliki satu komitmen untuk hidup bagi Tuhan dan menjalani kehidupan sesuai dengan perintah Tuhan, yaitu firman-Nya. Menjalani firman Tuhan hari demi hari untuk mempermuliakan nama Dia.
Itu yang boleh kita baca ayat 7 dan selanjutnya. Lalu saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, kemudian ayat ini juga, ayat 1-9 juga, berbicara kepada kita bahwa Tuhan pun akan memberikan pertolongannya kepada orang-orang, yaitu kepada Yosua pada waktu itu, jika dia mau menguatkan dan meneguhkan hatinya, dan jika dia mau melakukan firman Tuhan. Bahkan juga dikatakan pada ayat selanjutnya, dia yang mau memperkatakan firman Tuhan, menyampaikan firman Tuhan, maka Tuhan juga memberikan janji bahwa kemenangan, kejayaan akan dimiliki oleh dia. Maka Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, dikatakan kepada kita mulai ini pada ayat yang ke-8, jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Terkadang kita hanya mau beruntung, terkadang kita hanya mau berhasil, tapi kita tidak mau prosesnya. Terkadang kita hanya mau menikmati hal yang baik, tapi kita tidak mau melakukannya untuk mencapainya. Yosua tidak diajar demikian. Yosua tidak hanya diajar untuk hanya siap menerima yang baik, tapi juga dia diajar untuk dia boleh memberi yang baik, yaitu melalui hidupnya yang harus menaati firman Tuhan, merenungkannya siang dan malam, dan memperkatakannya. Saudara yang terkasih nama Tuhan, bagaimana caranya firman Tuhan akan sampai kepada banyak jiwa? Caranya sudah ada melalui teks ini, yaitu kita menerima firman Tuhan itu, merenungkannya, artinya meresapinya dalam hati dan pikiran kita, dan untuk kita lanjutkan dalam kehidupan kita. Lalu kemudian kita berkatakan kembali kepada orang lain. Dengan demikian firman Tuhan akan sampai kepada banyak orang, dan banyak orang diberkati. Salah satu tujuan channel ini adalah itu, agar banyak orang mendengar firman Tuhan. Saudara yang terkasih nama Tuhan, kemudian dikatakan bahwa engkau akan beruntung, engkau akan berhasil. Bahkan ayat-ayat sebelumnya dikatakan tanah yang engkau injak akan menjadi milik kepunyaanmu. Dikatakan lagi kepada Yosua bahwa tidak ada satupun yang berani menghadapi engkau. Berarti ketika Yosua mau menguatkan hatinya dan juga meneguhkan hatinya, mau menerima firman Tuhan, melakukannya, bertindak hati-hati, dan juga menyampaikan kembali kepada orang lain, apa yang akan terjadi baginya? Maka yang terjadi baginya adalah kemenangan, kejayaan, keberhasilan, penyertaan Tuhan akan terus ada padanya. Tidak akan terjadi seperti gedung yang roboh hanya karena pondasi yang lemah. Saudaraku, karena pondasi kehidupan seseorang adalah imannya. Satu ketika Tuhan membuat suatu perumpamaan, suatu bagian dari khotbah di bukit, dikatakan tentang orang yang membangun rumah, orang yang membangun di atas pasir. Datanglah hujan, datanglah banjir, maka hebatlah kerusakan rumah itu. Tapi orang yang bangun di atas batu, datanglah hujan, datanglah banjir, rumah itu tetap kokoh. Kenapa? Karena didirikan di atas batu yang kuat. Hari ini, dirikan hidupmu, imanmu dalam dasar yang kuat, yaitu di dalam iman kepada Tuhan, bahwa Dia sanggup menolong kita sepanjang tahun 2022, sama seperti Dia telah menolong kita tahun 2021. Lebih hebat lagi, Dia akan menunjukkan kasih sayangnya dengan suatu perintah yang sangat jelas. Memiliki iman yang kuat, hati yang kuat, teguh, dan menerima firman Tuhan,
menjadikannya makanan rohani siang dan malam, memperkatakannya kepada orang lain. Lalu percayalah, Tuhan pasti memberkati kita sepanjang tahun ini. Amin. Tuhan berkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur kepada Tuhan. Kami telah mendengarkan khotbah untuk tahun baru 2022. Ya Bapa, kami percaya kepadamu, Engkau Allah akan memberkati kami sepanjang tahun yang baru ini. Sertailah kami senantiasa, biar kami seperti Yosua akan diberi kemenangan demi kemenangan, kejayaan dan keberhasilan. Dan untuk itu ya Allah selalu ingatkan kami, untuk kami memiliki komitmen yang kuat untuk hidup dalam Engkau, menerima kebenaran firman-Mu, merenungkannya, melakukannya, bahkan memperkatakannya kembali kepada orang lain. Lalu kami boleh melihat tangan kasih Tuhan yang besar ajaib bagi kami. Terima kasih kepadamu ya Allah, yang telah membawa kami kepada tahun yang baru. Kami percaya berkat yang baru, kemurahan dan kasih sayang yang baru bagi kami semua. Pergumulan-pergumulan kami yang mungkin masih tersisa di tahun 2021 yang lalu, Tuhan, kami percaya Engkau ada memberikan kami pertolongan di hari-hari yang baru ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Tak lupa kami berdoa bagi saudara kami yang lemah, Engkau kuatkan mereka. Bagi mereka yang susah, Engkau hiburkan mereka. Bagi mereka yang berkekurangan, Tuhan beri mereka kelimpahan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami, Tuhan, di atas segala zaman, di atas segala masa, kami telah berdoa dan bersyukur. Saudara yang terkasih nama Tuhan, mari arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkatnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus, dengan perantaraan Allah Roh Kudus, itulah yang memberkati engkau hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan berkati kita semua. Selamat menjalani tahun yang baru. Percaya Tuhan akan selalu menolong kita, memberkati kita. Ingatlah Yosua yang disertai Tuhan dan diberi kemenangan. Lakukanlah firman Tuhan sama seperti Yosua. Selamat tahun baru. Tuhan memberkati kita.